Jumpa lagi bersama Cocot Pidal ya Mok. Kita akan melanjutkan alur cerita dari Yesuan, yaitu di part ke-7. Langsung saja. Perut buncit kebanyakan diemut dan ceracrit cerut. Pada part kali ini kita diperlihatkan peperangan antara keluarga Wu bersama keluarga Ye dan sekutunya. Di sana Wu Tian pun mencabut panah dari pundaknya sambil berkata, "Jadi kamu adalah salah satu dari keluarga Ye yang terkenal sebagai Yesuan." Lalu Yesuan di sana pun tersenyum menjawab, "Haha, itu benar. Panggil aku kakekmu, Yesuan. Jika kamu masih tidak bangun dan bertarung melawanku, maka aku akan terus menembak mati seluruh anggota dari keluarga Wu-mu." Sambil terlihat Wu Tian itu yang emosi dengan kobaran membara di tubuhnya, ia pun berkata, untuk dapat mencapai tahap ke-7 Dao material bela diri pada usia yang begitu muda, baiklah, karena kau sangat ingin mati, maka akan kukabulkan. Aku akan memenuhi keinginanmu untuk mati. Sambil ia melesat ke arah Yesuan itu. Tapi tiba-tiba dari pintu sana terdapat patriark yang mendobrak pintu hingga hancur. Lalu ia pun berkata, "Serang!" Sambil mereka pun menyerang ke arah anggota keluarga Wu. Dan kita diperlihatkan kedua belah pihak, yaitu anggota keluarga Wu yang diserang oleh anggota keluarga Ye bersama anggota keluarga Lin. Lalu patriark di sana pun berkata, "Jangan menyisakan satu pun." Sambil ia menebas ke arah kepala orang yang terpotong itu. Lalu kita diperlihatkan Yesuan yang menyerang ke arah Wu Tian, dan Wu Tian pun dapat menghindari lalu menyerang lagi ke arah Yesuan dengan sangat cepat. Di sana Wu Tian pun berkata, "Makan ini telapak tanganku." Tapi tiba-tiba Yesuan pun melompat ke atas dan menghindari serangan dari Wu Tian itu. Lalu ia pun melesatkan anak panahnya lagi ke arah Wu Tian, dan Wu Tian pun dapat menghindarinya dan melompat menyerang ke arah Yesuan itu. Lalu kita diperlihatkan Yesuan melihat ke arah patriark yang akan diserang oleh seseorang dari atas, dan tiba-tiba orang yang menyerang itu pun langsung dihantam oleh panah dari Yesuan dengan sangat cepat. Lalu Wu Tian pun berkata, "Kamu anak nakal yang sembrono, kamu berani mengalihkan perhatian orang lain saat bertarung melawanku." Sambil ia mengeluarkan aura membara di tangan kanannya, dan tiba-tiba Yesuan pun dipukul dadanya oleh Wu Tian itu dengan sangat keras. Sambil terlihat Yesuan di sana yang hanya terdiam, lalu ia pun muntah darah. Tapi tiba-tiba rambutnya pun dipegang oleh Wu Tian itu, sambil Wu Tian itu pun melompat dengan kobaran aura membara dari tangan kirinya, dan ia pun berkata, "Sekarang matilah kau, Yesuan." Tapi tiba-tiba terdapat sesuatu yang mengarah ke arah Wu Tian. Di sana Wu Tian pun terkejut lalu menghindari sesuatu itu, sambil sesuatu itu pun menggelundung dengan sangat cepat, dan Wu Tian pun memandangi itu sambil terlihat Yesuan juga memandangi itu. Dan tiba-tiba Yesuan pun bertanya-tanya dengan terbengong melihat sesuatu itu yang menggelundung dengan berlumuran darah. Ternyata itu adalah sebuah kepala dari seseorang. Sambil terlihat Wu Tian itu yang terbengong, dan ia pun merasa syok. Ternyata itu adalah kepala ayah dari Wu Tian. Di sana Wu Tian pun menangis berkata, "Ayah, apa yang terjadi?" Sambil ia menoleh ke arah atas, terdapat seseorang gondrong berambut putih. Di sana Wu Tian pun terkejut, dan Wu Tian pun berkata, "Apa? Lin Xiao?" Sambil kita diperlihatkan seseorang tua gondrong di atas itu. Dan itu adalah patriark keluarga Lin. Di sana Wu Tian pun berkata, "Apa kau yang telah membunuh ayahku?" Sambil terlihat patriark keluarga Lin itu yang langsung turun ke bawah, dan ia pun berkata, "Itu benar, ayahmu tidak beruntung berkelahi dengan keluarga Lin setelah aku berhasil melakukan terobosan. Jika 1 jam lebih awal, siapa tahu bahkan mungkin seluruh kota ini akan jatuh ke keluarga Wu." Lalu Wu Tian di depannya pun berkata, "Apa? Kau berhasil mencapai tingkat 9 dari seni bela diri Dao?" "Itu mustahil. Ayahku mengatakan bahwa mencoba membuat terobosan pada usia seperti itu secara harfiah seperti mencoba memancing ikan di bulan seharusnya tidak mungkin." Sambil patriark keluarga Lin itu pun berkata, "Apa yang dikatakan ayahmu itu benar, dan alasan aku bisa melakukannya adalah berkat bimbingan Senior Yu. Orang yang mempunyai kekuatan seperti itu akan selalu memiliki cara untuk mengatasinya. Lebih baik kau menyerah saja." Sambil terlihat Wu Tian di sana yang berkata, "Hah, apa? Menyerah?" Sambil ia melompat melesat ke arah patriark dari keluarga Lin itu, dan Wu Tian pun berkata lagi, "Tidak akan pernah. Hari ini salah satu di antara kita pasti akan mati." Sambil kita diperlihatkan tatapan dari patriark dari keluarga Lin itu, dan ternyata dengan satu tendangan Wu Tian pun langsung terlempar sangat jauh hingga menabrak tembok di sana dengan sangat keras.
Lalu kita diperlihatkan tembok itu yang hancur dan Wutian yang terkapar di sana hingga ia pun berlumuran darah. Sambil ia pun dipandangi oleh para anak buahnya bersama tetua gundul dan anggota dari keluarga Lin lainnya. Lalu kita diperlihatkan patriark yang menebas seseorang dari keluarga Wu. Di sana Yesuan pun menatap tajam ke arah Wutian itu. Lalu anak buah Wutian pun berkata, "Apa? Kepala keluarga? Dia telah meninggal." Sambil kita diperlihatkan keramaian dari peperangan itu yang berhenti. Lalu patriark keluarga Lin pun berkata, "Bagaimana dengan kalian?" Sambil dilihat mereka yang hanya terbengong. Lalu patriark keluarga Lin pun berkata lagi, "Kalian memilih dintian kalian hancur atau kalian mati?" Sambil terlihat beberapa anak buah dari Wutian itu yang menjatuhkan pedangnya, dan mereka pun berkata, "Kami menyerah, Tuan." Dan patriark keluarga Lin di sana pun tertawa berkata, "Hahaha, kalian menyerah juga. Ayo kita pergi, mari cari harta karun keluarga Wu." Sambil mereka menuju ke arah harta karun keluarga Wu yang sudah diambil oleh Yesuan. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan di malam hari, yaitu di halaman belakang keluarga Ye, dan di sana terdapat bunga yang bertebaran. Ternyata itu adalah Yesuan yang sedang mandi, dan ia pun bergumam, "Meskipun sistem dapat dengan cepat memungkinkanku untuk memperoleh kekuatan spiritual dan untuk melakukan terobosan besar, tetapi akumulasi kekuatan spiritual ke tubuh fisikku tidak dapat segera membuahkan hasil. Itu sebabnya tubuh ini terluka dengan serangan Wutian." Sambil ia membayangkan peperangan itu, lalu ia pun bergumam lagi, "Jika tubuhku ini telah terpelihara oleh kekuatan spiritual selama bertahun-tahun, jika Wutian ingin menyerangku, itu tidak akan sesederhana itu. Kekuatan fisikku adalah kelemahanku saat ini. Sudah saatnya untuk pergi ke Gunung 18 Lianyun untuk berburu monster peringkat ke-7. Tapi tiba-tiba ia pun dikejutkan karena Sing Sing pun mendatanginya yang sedang mandi. Lalu Yesuan pun malu-malu di sana sambil marah berkata, "Apa yang kamu lakukan di sini? Keluar! Apa kamu tidak lihat aku sedang mandi?" Lalu Sing Sing di sana pun menjawab, "Aku tidak takut. Apa yang kamu takutkan? Kamu bilang kamu seorang pria dewasa, tetapi mengapa kamu masih mandi dengan kelopak bunga?" Di sana Yesuan pun marah berkata, "Ini bukan urusanmu." Lalu Sing Sing di sana pun marah berkata, "Kamu sangat membosankan. Kamu memblokir semuanya. By the way, ini adalah isyarat ya, Mok. Kenapa Yesuan pun tidak tahu? Stay halal aja, Mok." Sambil terlihat Yesuan yang terdiam dan ia pun bergumam, "Aduh, ada apa dengan rasa kecewa itu?" Lalu Sing Sing pun berkata lagi, "Itu benar, sekarang setelah keluarga Chen dan keluarga Wu musnah, kapan kamu akan pergi membawaku ke sekte Splitting Cloud?" Lalu Yesuan pun menjawab, "Tunggu beberapa hari lagi." Di sana Sing Sing pun berkata lagi, "Harus menunggu lagi? Apa kamu masih memiliki hal lain yang harus dilakukan?" Yesuan pun menjawab, "Ya, aku harus pergi ke Gunung 18 Lianyun." Sambil terlihat Sing Sing di sana terkejut dan ia pun berkata, "Apa? Ke gunung itu lagi?" Dan Yesuan pun menjawab, "Iya, aku harus berkultivasi." Sambil Sing Sing di sana pun marah berkata, "Berkultivasi ini, berkultivasi itu, semua yang kamu tahu hanyalah tentang kultivasi. Aku telah lama berada di kota Lianyun begitu lama, namun kamu tidak pernah mengajak aku keluar untuk bersenang-senang." Sambil ia akan pergi dari sana, lalu Yesuan pun berkata, "Itu benar, jangan kemana-mana besok. Orang yang dikirim oleh ayahmu seharusnya sudah tiba besok di kota Lianyun." Sambil Sing Sing di sana pun terkejut lagi dan ia pun berkata, Apa yang kamu katakan?" Sambil terlihat bobanya itu mau mantul bener. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan di malam hari, dan di sana terdapat dua kuda yang sedang berlari. Ternyata itu adalah Sing Sing bersama Yesuan. Lalu Sing Sing pun terkejut melihat ke arah sesuatu. Sambil ia melihat ke arah depannya, lalu ia pun berhenti berkata, "Ayo kita istirahat di sini untuk malam ini." Dan Yesuan pun berkata, "Hei, tadi kamu terburu-buru meninggalkan kota. Kenapa sekarang kamu tidak terburu-buru lagi?" Dan Sing Sing di sana pun menjawab, "Aku terburu-buru karena aku takut orang-orang dikirim ayahku akan berhenti di keluarga Ye. Sekarang setelah aku aman, aku tidak akan terburu-buru lagi. Terlebih lagi, bagaimana mungkin seorang wanita bangsawan sepertiku bisa menghabiskan malam di luar?" Sambil terlihat Yesuan yang hanya terdiam di atas kudanya, lalu ia pun berkata, "Kenapa kamu sengaja menghindari orang-orang yang dikirim ayahmu?"
Lalu Sing Sing di sana pun menjawab, aku tidak akan memberitahu padamu. Siapa suruh kamu diam-diam memberitahu ayahku? Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan Sing Sing bersama Yesuan yang memasuki penginapan. Di sana Sing Sing pun berkata, bos, tolong 2 kamar di lantai atas ya. Sambil kita diperlihatkan seseorang di depannya yang terkejut. Sambil terlihat orang itu yang terus memandangi Sing Sing dengan kejauhan dengan boba yang mantul. Dan orang itu pun langsung tersenyum melihat boba dari Sing Sing itu dengan senyuman psikopatnya itu. Dan mungkin orang itu adalah om-om gatal ya Mo. Lalu pelayan di sana pun berkata, permisi, tolong lewat sini. Dan mereka pun akan menaiki tempat itu. Lalu Sing Sing pun berkata, santai saja dan ikuti aku berjanji kamu akan makan dan minum dengan baik. Sambil Yesuan pun akan menaiki tangga dan ia pun menyempatkan melirik ke arah om-om ganjen itu. Lalu Yesuan pun bergumam, orang itu mencurigakan, tingkat 7, itu kultivasi tingkat 7. Dan juga yang lainnya berada di tingkat 5, mereka tampaknya tidak berasal dari kota Lianyun. Apakah orang ini bawahan orang yang dikirim oleh Paman Shu? Sambil ia melihat ke arah Sing Sing itu dan ia pun bergumam lagi, itu tidak mungkin. Jika tidak, Sing Sing tidak akan setenang itu kan? Sambil terlihat Sing Sing di sana yang bahagia. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan Sing Sing yang akan memasuki kamarnya dan Yesuan pun berkata, istirahatlah dengan awal, kita akan berangkat pagi-pagi besok. Tapi Sing Sing di sana pun mengejek Yesuan dengan berkata, aku mengerti. Dan ia pun menutup pintu itu dengan sangat keras. Sambil kita diperlihatkan Yesuan yang meninggalkan kamar Sing Sing itu. Dan ia pun berkata, gadis kecil ini memiliki temperamen yang cukup tinggi. Dan beberapa saat kemudian di malam itu kita diperlihatkan sesosok bayangan yang mendatangi sebuah kamar. Ternyata itu adalah kamar dari Sing Sing. Dan ternyata lagi itu adalah om-om ganjen ya Mo. Lalu ia pun mendengarkan dengkuran dari Sing Sing itu. Dan kita diperlihatkan di dalam kamar Sing Sing itu terdapat Sing Sing yang sedang tidur dengan hanya menggunakan pakaian tidurnya ya Mo. Sambil kita diperlihatkan pintu dari kamar Sing Sing itu yang dibobol oleh orang tadi. Dan kita diperlihatkan Sing Sing pun yang tidur tidak menyadarinya. Lalu ia pun didekati oleh om-om itu. Tapi Sing Sing pun langsung terkejut dan berkata, siapa itu? Sambil ia dengan cepat menendang ke arah om-om itu. Tapi tendangannya dapat dihalau oleh satu jari dari om-om itu sambil berkata, hehehe, nona muda ini mempunyai keterampilan yang cukup bagus. Sambil terlihat Sing Sing di sana yang terkejut. Lalu ia pun melompat dengan sangat cepat menuju ke arah pintu itu. Dan tiba-tiba Sing Sing di sana yang hanya terdiam, ternyata ia pun dipukul oleh seseorang itu dan langsung pingsan di hadapan orang itu. Sambil kita diperlihatkan beberapa saat kemudian orang itu pun membungkus Sing Sing menggunakan selimutnya. Dan ia pun langsung melompat menuju ke arah teman-temannya. Sambil terlihat dari kejauhan 3 orang itu yang pergi. Dan ternyata ia pun dilihat Yesuan dari kejauhan. Dan Yesuan di sana pun tersenyum berkata, sesuai dugaanku, dia mempunyai niat jahat. Sambil Yesuan pun melesat dari atas genteng itu menuju ke bawah. Dan ia pun dengan cepat mengejar gerombolan 3 orang itu dari samping. Lalu Yesuan pun bergumam, bahkan jika orang-orang ini tidak dikirim oleh Paman Shu, mereka pasti memiliki hubungan keluarga dengannya. Sing Sing seharusnya tidak berada dalam bahaya. Kenapa Sing Sing menolak untuk kembali dan tidak mau menceritakan apa yang terjadi? Sambil ia terus mengejar 3 orang itu. Dan Yesuan pun bergumam lagi, aku hanya bisa menghentikan orang-orang ini dan bertanya kepada mereka apa yang sedang terjadi. Aku harus mencegat mereka dengan melintasi gunung ini. Sambil ia melihat ke arah gunung di sampingnya itu. Dan beberapa saat kemudian di malam itu kita diperlihatkan gerombolan orang yang menyulik Sing Sing itu. Dan di sana mereka pun dengan cepat menuju ke arah suatu tempat. Dan kita diperlihatkan hutan belantara di malam itu. Dan tiba-tiba orang itu pun terkejut dan terbengung merasakan sesuatu. Ternyata kudanya di sana pun langsung terjatuh. Dan orang tadi pun langsung membawa Sing Sing untuk melompat. Dan kita diperlihatkan para anak buahnya yang terjatuh di sana. Lalu Yesuan dari kejauhan pun berkata, siapa kalian? Mengapa kalian mencoba menangkap temanku? Lalu teman dari orang itu pun berkata, pemimpin, itu dia anak laki-laki yang datang bersama gadis ini. Lalu om-om itu pun berkata, naluriku benar,
kamu memang orang yang terampil. Dan temannya dari belakang pun berkata, apa? Terampil? Apakah kamu bercanda? Tuan, anak itu baru saja menumbuhkan rambut di bagian bawahnya. Seberapa tampilnya dia? Lalu om-om itu pun berkata, hei kau dasar idiot. Tempat ini berjarak 50 atau 60 dari penginapan Lee dan kita menunggangi kuda, namun dia bisa menyergap kita di sini. Bagaimana menurutmu? Sambil terlihat anak buahnya yang terdiam. Lalu om itu pun berkata lagi, nak, siapa kamu? Tidak peduli siapapun kamu tidak boleh ikut campur. Kami tidak memulai perkelahian denganmu di penginapan karena kami tidak ingin membuat masalah dan bla 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 bla. Sambil terlihat Yesuan di sana yang terbengong mendengar kata-kata dari om-om itu. Tapi tiba-tiba Yesuan pun mengeluarkan aura membara dari tubuhnya dan ia pun berkata, omong kosong, sepertinya kamu tidak akan menjawab pertanyaan dariku. Maka dari itu aku harus menghajarmu terlebih dahulu. Sambil ia menyerang ke arah om-om itu. Dan di sana om-om itu pun berkata, apa? Kau cari mati ya? Sambil ia mengeluarkan sesuatu dari tangannya itu. Dan terlihat kedua aura itu yang berbenturan hingga membuat mereka berdua pun terpental. Dan Yesuan pun yang hanya terdiam karena tangannya diselimuti oleh es orang itu. Dan anak buah orang itu pun berkata, apa? Kamu benar-benar bisa bertarung setara dengan sang pemimpin? Sambil terlihat temannya dari belakang yang berkata, ini bukan seri, lihat tangan pemuda itu, dia sudah terluka. Flowing Frostburst dari sang pemimpin tidak mudah ditangani. Sambil terlihat Yesuan di sana yang memandangi tangannya dan ia pun berkata, apa? Flowing Frostburst, seni bela diri kelas 7? Lalu om ketua di sana pun berkata, benar, hanya seni bela diri kelas 7 atau yang lebih tinggi yang dapat memiliki atribut. Sambil anak buahnya yang bencong dari belakang pun berkata, apa kau takut? Jika kau takut, pergilah, kami tidak akan menahanmu. Tapi Yesuan di sana pun malah tersenyum berkata, hanya seni bela diri kelas 7, siapa yang tidak bisa mengatasi hal itu? Lalu orang itu pun berkata, kau sangat sombong ya. Dan Yesuan pun berkata lagi, bukan berarti aku tidak bisa melakukannya kan? Lalu ia pun bergumam, sistem ubah ke seni bela diri angin dan telapak tangan awan. Sambil terlihat sistem di sana yang muncul berhasil mengubah seni bela diri di peringkat 7 atas teknik angin dan telapak tangan awan 30 poin dikurangi. Lalu bencong di sana pun memandangi sambil berkata, jangan membuatku tertawa. Kawan kecil, seni bela diri tingkat 7 bukanlah sesuatu yang umum. Kebanyakan orang tidak cocok untuk mempelajarinya. Dan temannya di samping pun menjawab, sekilas aku dapat mengetahui bahwa kamu berasal dari tempat kecil itu, yaitu di kota Lianyun kan? Tapi tiba-tiba dengan kobaran aura membara, Yesuan pun menyerang ke arah orang itu sambil berkata, kau akan dapat mengetahui apakah aku sedang bercanda setelah kamu mengujiku. Sambil terlihat om ketua itu yang terkejut bersama kedua anak buahnya yang terkejut juga. Lalu om itu pun berkata, sial, bajingan ini benar-benar menguasainya. Dan itu adalah teknik angin dan telapak awan yang menghujani mereka. Sambil kita diperlihatkan om-om itu yang menggunakan pelindung dari seni bela dirinya yang berupa es itu. Dan kita diperlihatkan om-om itu yang marah berkata, kau ini. Sambil kita diperlihatkan aura membara dari serangan Yesuan itu yang menghancurkan barrier dari om itu. Lalu om itu pun berkata, apa yang terjadi? Sambil kita diperlihatkan SS itu yang melebur hancur terbawa angin oleh serangan dari skill Yesuan itu. Lalu si bencong di sana pun berkata, tolong. Sambil temannya pun ketakutan juga dan tiba-tiba ia pun terbawa angin oleh skill dari Yesuan itu hingga terpental di sana. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan mereka bertiga yang sudah terkapar pingsan di sana sambil Yesuan pun melewati mereka dan menuju ke arah ketua. Di sana bencong pun berkata, kakak besar, apakah dia sudah pergi? Dan temannya pun menjawab, diam, pura-pura mati saja. Sambil kita diperlihatkan ketua itu yang terdiam dan ia pun melihat ke arah atas dari Yesuan itu dan ia pun berkata, aku telah meremehkanmu. Dan Yesuan pun menjawab, katakan, kenapa kamu menangkap Sing-Sing? Sambil ia menjabak om ketua itu dan di sana om ketua pun berkata, kamu mungkin akan membunuhku, aku tidak akan memberitahumu. Tapi tiba-tiba Yesuan di sana pun menyerang ke arah om itu dengan sangat keras dan ia pun berkata, matilah kau. Keras kepala.
Haha, aku tidak tahu apakah para bawahanmu ini akan seperti itu juga. Sambil ia mendatangi para anak buahnya, dan di sana para anak buahnya pun ketakutan berpura-pura mati sambil menangis. Dan di sana Yesuan pun berkata, apa mereka juga keras kepala? Sambil ia mendatangi mereka, dan Yesuan pun berkata lagi, apa kalian berdua sudah memikirkan apa yang harus dikatakan? Sambil mereka pun hanya terdiam. Lalu teman bencong itu pun ketakutan berkata, apa kau mau membunuhku? Dan Yesuan pun berkata, apa kau ingin aku membunuhmu? Baiklah, kau ketakutan, aku akan mewujudkannya. Sambil terlihat kobaran aura membara dari tangan Yesuan itu, dan si bencong pun berkata, jangan bunuh dia. Dia orangnya gegap, kakak kecil. Kamu adalah orang yang penting dan pasti memiliki hati yang baik kan? Biarkan dia pergi. Lalu Yesuan pun menjawab, jangan repot-repot menjelaskannya. Dia jelas-jelas dapat berbicara dengan normal ketika dia berada di penginapan kan? Lalu si bencong pun menjawab, itu benar tuan, orang bodoh ini mulai gegap setiap kali dia gugup. Di sana Yesuan pun marah berkata, berbicaralah dengan benar. Sambil ia menginjak orang itu, dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan bencong itu yang berkata, kakak kecil, selama kamu tidak menyakitinya, aku akan memberitahumu apa saja. Lalu Yesuan pun berkata, kalian berdua apakah sudah melakukannya? Di sana si bencong pun berkata, iya benar, kembali ke bisnis. Sambil ia melambai-lambai seperti ragil di sana. Lalu ia pun bercerita, ini dimulai sebulan yang lalu. Kami dari kantor wali kota di kota Wanjin. Sebulan yang lalu tuan muda tidak bisa memikirkan Nona Singsing setelah bertemu dengannya melalui perubahan. Putra tunggal tuan kota yang sangat disayangi maju dan melamar untuk menikah, dan tuan Tanasio setuju. Lalu bencong pun berkata lagi, dan pada hari ini ketika kami baru saja menerima berita yang mengatakan bahwa Nona Singsing bersembunyi di rumah keluarga Ye dari kota Venyun, maka tuan kota mengutus kami untuk membawa Nona Singsing kembali untuk menyelesaikan upacara pernikahan. Sambil terlihat Yesuan di sana yang terdiam, dan ia pun bergumam, jadi ternyata gadis ini melarikan diri dari pernikahannya. Tidak heran dia bersikeras saat mendengar ayahnya akan mengirim seseorang. Sambil ia melihat ke arah Singsing itu yang masih tertidur dengan boba yang mencotot, dan Yesuan pun bergumam, dia masih tidur bahkan setelah semua ini. Betapa bebasnya dia. Lalu Yesuan pun berkata, seperti apa tuan muda master kota dan bagaimana karakter dan tingkat kultivasinya? Di sana bencong pun berkata, tuan muda kota itu adalah sampah, dia penuh nafsu dan tidak peduli dengan usia. Dan Yesuan pun berkata, dan apa? Dan bencong itu pun berkata, dan suka mengambil keuntungan dari orang lain tuan. Tapi tiba-tiba temannya di sana pun marah berkata, apa? Kenapa kau membicarakan hal ini? Zhang Xiang adalah seorang pembunuh. Di sana bencong pun berkata, ini sakit. Tapi tiba-tiba terdengar suara keras getokan. Ternyata itu adalah kepala dari teman dari bencong itu yang benjol. Dan di sana ia pun berkata, aku sudah tidak sopan. Zhang Xiang adalah tuan muda dari tuan kota. Dia tidak hanya tercela dalam karakter dan tindakannya karena sangat ahli dalam makan, mabuk, berjudi. Dia juga sangat jelek. Dia juga bernafsu. Saya dengan dia memiliki lebih dari 10 selir. Namun tidak dapat disangkal bahwa ia adalah seorang jenius dalam hal berkultivasi. Pada usia 20 tahun dia sudah berada di peringkat ke-7 seni bela diri dan bahkan diambil sebagai murid oleh seseorang tetua di sekte Litian. Sambil terlihat Yesuan di sana berkata, apa? Sekte Litian? Lalu si bencong di sana pun berkata, kami telah menceritakan semua yang kami ketahui. Bisakah kamu membiarkan kami pergi sekarang? Sambil terlihat Yesuan di sana tersenyum psikopat, dan ia pun berkata, tentu saja. Dan kedua orang itu pun tersenyum bahagia. Tapi Yesuan di sana pun berkata lagi, setelah seseorang terbunuh, kamu bisa pergi. Dan bersambung mo.